Nama saya Putri Zaki Lestari dengan NIM 2006142 kelas Informatika I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kecerdasan buatan, di mana terdapat tugas yaitu definisi dan jenis-jenis artificial intelligence. Nah, yang pertama yaitu penjelasannya. Perkembangan dunia digitalisasi telah melahirkan AI alias kecerdasan buatan, yang dimana merupakan ilmu yang berkaitan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi. Di sini artifisial diartikan sebagai produk, usaha, atau segala sesuatu yang diciptakan atau dilakukan oleh manusia dalam meniru bentuk, sifat, hingga cara kerja dan bukan muncul secara alami. Sedangkan kecerdasan atau intelligence artinya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dan menggunakannya. Bisa disambungkan atau diartikan bahwa AI itu atau artificial intelligence adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan ciri-ciri yang terkait dengan pikiran manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Kemudian berdasarkan informasi dari buku Sistem Penunjang Keputusan dan Sistem Pakar dengan pemahaman studi kasus oleh Niki Pratama Eskom Enkom, artificial intelligence secara umum bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya yang pertama yaitu simbol manipulating AI, yang kedua yaitu neural AI, yang ketiga yaitu neural network. Yang pertama, simbol manipulating AI. Simbol manipulating AI merujuk pada artificial intelligence yang bekerja dengan simbol abstrak di mana informasinya diproses dari atas yang dimanipulasi ke dalam simbol, sehingga menghasilkan simbol yang bisa dibaca user atau pengembang sistem. Penghubungnya adalah abstrak dan hasil kesimpulannya logis. Kemudian yang kedua adalah neural AI. Neural AI dikenal sebagai jenis AI yang paling populer di kalangan peneliti bidang komputer pada akhir 80-an. Neural AI mampu mempresentasikan pengetahuan ke neural buatan dan koneksinya seperti otak yang direkonstruksi. Dan yang ketiga adalah neural network, yaitu diatur ke dalam lapisan yang terhubung satu sama lain lewat simulasi. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang berperan sebagai sensor. Sensor akan menerima informasi yang hendak memproses dan melanjutkannya ke sistem. Kemudian di sini ada jenis-jenis AI. Yang pertama ada pada proses awalnya sistem tersebut mampu mencari informasi lalu mengolah data dan informasi yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan kesimpulan tertentu. Di sini ada 7 jenis-jenis AI. Yang pertama ada artificial narrow intelligence, yaitu sebagai salah satu jenis kecerdasan buatan yang paling umum dalam kehidupan manusia saat ini. Artificial narrow intelligence mempunyai fungsi terbatas karena hanya dirancang untuk tugas lebih cepat tetapi dengan kualitas yang sangat baik. Penerapan jenis kecerdasan buatan tersebut sangat membantu kehidupan masyarakat dan telah diterapkan pada berbagai penerapan jenis kecerdasan pada berbagai sektor kehidupan, misalnya untuk memberikan rekomendasi produk sampai perkiraan cuaca. Yang kedua yaitu artificial general intelligence, di mana jenis kecerdasan buatan ini merupakan satu konsep yang digambarkan sebagai sistem yang dapat bekerja pada tingkat kognitif seimbang dengan manusia. Sistem tersebut termasuk untuk pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, dan juga fungsi untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga
adalah artificial super intelligence. Jenis yang terakhir adalah artificial super intelligence. Kalau pada artificial general intelligence berbasis kognitif sepadan dengan manusia, maka sistem yang digunakan pada artificial super intelligence mampu melebihinya. Contohnya, sistem tersebut mampu menghasilkan keputusan, berpikir rasional, sampai menghasilkan sebuah temuan. Apa yang membuatnya sama dengan artificial intelligence, yaitu artificial super intelligence mempunyai rupa konsep dasar. Akan tetapi saat manusia sudah berhasil dalam mengembangkannya, maka menjadi sebuah terobosan baru di mana para ilmuwan dapat menciptakan lebih banyak teknologi secara besar. Kemudian self-aware merupakan salah satu jenis dari kecerdasan buatan yang merupakan tingkatan tertinggi karena pada sistemnya terdapat kemampuan kesadaran tinggi terkait sesuatu serta mempunyai rasa diri. Kemudian yang kelima adalah theory of mind. Theory of mind ini adalah tipe artificial intelligence, yaitu teori pikiran. Terdengar mirip seperti self-aware. Masih belum ada sampai saat ini dengan tipe ini masih mempunyai kecerdasan emosional untuk mengingat emosi dan tingkah laku seseorang dengan cara mengumpulkan data saat berinteraksi dengan manusia. Yang keenam adalah limited memory atau memori terbatas, merupakan kecerdasan buatan berdasarkan ingatan maupun pengalaman di masa lalu dalam informasi keputusan yang harus diambil di masa depan. Kemudian yang ketujuh yaitu reactive machine atau mesin reaktif, merupakan kecerdasan buatan yang paling dasar pada artificial intelligence. Mesin tersebut secara otomatis mampu merespon maupun mengidentifikasi situasi dalam berbagai kondisi. Contohnya untuk menggunakan kecerdasan buatan tersebut adalah ketika superkomputer IBM membuat sebuah mesin pemain catur. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang dimengerti atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.